Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat sehat, iman, Islam, dan ihsan kepada kita. Tak lupa pula salawat serta salam kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang dirahmati Allah, salah satu perintah Allah dalam Al-Quran yang merupakan salah satu rukun Islam adalah membayar zakat. Bagi mereka yang mampu, maka ia wajib membayar zakat. Tapi jika ia tidak mampu, maka ia termasuk orang yang berhak menerima zakat. Berbeda dengan sedekah, yang mana bisa diberikan kepada siapa saja. Sedangkan zakat hanya diberikan kepada orang-orang tertentu. Dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dari ayat tersebut disimpulkan bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat terdiri dari 8 golongan. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah, mari kita bahas satu persatu dari ke-8 golongan tersebut. Yang pertama adalah fakir. Fakir adalah golongan penerima zakat yang dimana ia sama sekali tidak memiliki penghasilan. Contohnya, di zaman sekarang ini cari kerjaan susah, jadi pengangguran di mana-mana. Nah, orang ini, pengangguran di sini perlu dicatat ya, dia tidak memiliki harta dan tidak memiliki penghasilan. Maka orang ini berhak menerima zakat karena ia tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan pokoknya seperti sandang, pangan, dan juga papan. Nah, yang kedua, anak-anakku, yaitu adalah miskin. Banyak orang mengartikan bahwa fakir dan miskin adalah satu paket. Padahal mereka adalah dua golongan yang berbeda. Nah, miskin ini adalah seseorang yang memiliki harta dan pekerjaan yang halal, namun pendapatannya belum juga dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Nah, berbeda dengan yang fakir ya. Kalau fakir, dia itu tidak memiliki harta dan tidak memiliki penghasilan. Sedangkan miskin, dia memiliki harta dan juga memiliki pekerjaan, namun harta dan hasil dari pekerjaannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Nah, biasanya fakir dan miskin ini sering kita jumpai pada lansia, janda, anak yatim, dan lain sebagainya. Golongan yang berikutnya, yang ketiga, yaitu amil zakat. Amil zakat adalah orang yang bertugas untuk mengelola uang zakat. Nah, apa saja tugas amil zakat? Tugasnya adalah
mengumpulkan zakat, menyimpan zakat, menjaga zakat, dan mencatat masuk serta keluarnya uang zakat. Serta ia juga menyalurkan kepada mustahik zakat atau orang-orang yang berhak menerima zakat ya. Tapi perlu diingat bahwa amil zakat biasanya secara prioritas berada di urutan terakhir di antara orang-orang yang berhak menerima zakat. Oke, yang berikutnya, yang keempat adalah mu'allaf. Mu'allaf adalah orang yang hatinya mulai lembut dan mulai tersentuh dengan agama Islam. Maksudnya gimana ya? Maksudnya adalah mu'allaf ini merupakan orang yang belum masuk Islam tapi hatinya memiliki ketertarikan terhadap Islam, atau orang yang baru masuk Islam tapi hatinya masih goyah. Kenapa ia berhak menerima zakat? Biasanya ketika seseorang baru masuk Islam atau ingin masuk Islam atau memiliki ketertarikan terhadap Islam, biasanya kerabatnya, keluarganya, temannya yang mereka bukan Islam, maka mereka biasanya akan menjauhinya. Nah, saat seperti itulah zakat bisa diberikan kepada orang tersebut dengan maksud agar ia merasa ada keluarga baru yang membantu di keluarga barunya, di lingkungan barunya. Nah, yang kelima, riqab atau hamba sahaya. Nah, pada zaman Rasul, seorang budak seringkali diperlakukan secara tidak manusiawi. Jadi salah satu cara untuk bisa melepaskan para budak dari siksaannya adalah dengan memberikan zakat dengan tujuan agar seorang budak merdeka atau terlepas dari siksaannya. Yang keenam adalah ghorim, yaitu orang yang memiliki hutang. Untuk golongan yang ini, perlu kalian ketahui bahwa ghorim yang dimaksud adalah bukan orang yang mempunyai hutang seperti hutang cicilan motor, hutang cicilan mobil, hutang cicilan rumah. Bukan itu ya. Tetapi ghorim yang dimaksud adalah hutang yang digunakan untuk maslahat dalam syariat. Misalnya, ada seorang yang sedang membantu dalam proyek pembangunan madrasah. Namun, saat sedang berjalan, tiba-tiba orang tersebut bisnisnya menurun hingga ia terlilit hutang. Nah, maka orang inilah yang berhak menerima zakat. Jadi jangan mentang-mentang saya punya cicilan rumah, saya punya cicilan mobil, saya punya cicilan motor, berarti saya merasa berhak menerima zakat. Nah, itu salah ya. Jadi ghorim yang dimaksud di sini adalah ghorim untuk maslahat dalam syariat. Yang berikutnya, yang ketujuh adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan namun ia kehabisan bekal. Ingat poin utamanya, ia dalam perjalanan dan kehabisan bekal. Jadi kalau ada orang yang sedang dalam perjalanan tetapi ia tidak kehabisan bekal, maka ia dinamakan musafir dan orang ini tidak berhak menerima zakat. Contoh Ibnu Sabil, misal seorang kepala keluarga pergi ke Jakarta dengan tujuan untuk mencari nafkah demi keluarganya. Nah, ketika di perjalanan menuju Jakarta, tiba-tiba ia dicopet sehingga dia tidak mempunyai apa-apa. Nah, orang tersebut boleh menerima zakat. Yang terakhir, yang kedelapan adalah fisabilillah. Fisabilillah ini adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Menurut pendapat ulama, orang yang berjuang di jalan Allah dalam makna peperangan ya. Nah, seperti peperangan di Palestina ataupun di Syria, mereka berhak menerima zakat. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah, demikianlah penjelasan tentang 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Semoga bisa menambah
wawasan dan ilmu kita, untuk pegangan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.